Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun yang bagi lil abdi ayu fattisha a'dha'ahu adh-dhahirah wal batinah subahan wa masa'an hal hafidat hududallahi ta'ala allati haddaha laha au ta'addad wa hal qamat bima umirat bihi min ghaddil basar wa hifdzil lisan wal udhni wal qalbi wa ghairi dzalik ala wajhil ikhlas aw lam takun. Fa in ra'a jarihatan min jawarihi at-ta'at syakarallahu ta'ala walam yara nafsahu ahlan lidzalik wa in ra'aha talat tohat bima usyatin minal ma'asi akhadha fin nadam wal istighfar summa syakarallahu ta'ala id lam yaqdir alaihi aksara min tilkal ma'asiyah walam yabtali jawarihahu allati asas bil amrodi wal jirohati wad damamili wal quluh fa inna kulla udwin istahaqqa zawalal bala'i bih. Fa inna kulla udwin istahaqqa nuzulal bala'i bih. Jadi ya kita semua sebagai hamba ini dituntut untuk selalu bisa menjaga anggota badan kita, baik anggota zahir atau anggota batin. Baik siang jadi selalu menjaga baik siang ataupun malam. Jadi apakah bisa menjaga dari sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah sudah bisa melakukan sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau belum. Nah ini
perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apabila salah satu dari anggota badan kita bisa berbuat baik, bisa taat pada Allah, maka kita perlu bersyukur. Dan kita juga tidak boleh merasa sudah pantas untuk melakukan hal itu. Apabila pada suatu saat melakukan maksiat, maka kita perlu untuk menyesal dan minta ampun, kemudian ya bersyukur pada Allah karena tidak mentakdirkan untuk melakukan lebih dari itu dan tidak memberi siksaan pada anggota badan kita yang melakukan maksiat tersebut. Karena setiap anggota badan kita itu memang berhak untuk mendapatkan balasan atas perbuatan maksiat. Fa'lam dzalika ya akhi walzamit taubah wabghad ad-dunya taba'an lillahi ta'ala fa inna Allah ta'ala lam yanzur ilaiha mundu khalaquha lisiddati bughdih laha. Jadi untuk itu kita perlu selalu bertaubat dan ya membenci dunia sebagaimana Allah juga membencinya. Karena Allah ketika menciptakan dunia itu tidak melihatnya. Wa fil hadis hubbul mal wassaraf yumbidalin nifaq fil qalbi kama yumbitul ma'ul baqla. Di dalam hadis diterangkan bahwa mencintai dunia atau ya mencintai dunia dan melakukan sesuatu yang melebihi batas, ya termasuk mencintai dunia yang melebihi batas itu ya bisa menimbulkan sifat munafik dalam hati sebagaimana air yang bisa menumbuhkan tanaman. Yes, itu ya arti letter luck dari sesuatu yang kita baca tadi.
Dados ngeten. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ya dua perkara, yaitu ya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ya sudah jelas kalau kita selalu melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Terus yang kedua adalah ya tadaruk bil hasanah, atau selalu menyulam dengan suatu kebaikan, karena dengan sulaman kebaikan itu ya bisa ya dengan harapan bisa menggugurkan sesuatu yang jelek. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan yang menggelitik ini. Jadi istighfar itu apa sudah bisa kita katakan taubah? Dari istighfar itu apa juga sudah bisa kita katakan taubah? Ya jawabannya ya istighfar itu merupakan rangkaian dari taubah. Ya rangkaian. Ya bisa saja istighfar dan minta ampun itu juga sudah bisa dikatakan taubah apabila memang ya hati kita jadi menyertakan hati kita untuk ya tidak melakukan lagi. Jadi ya kalau cuma minta ampun yang tidak disertai dengan hati, nah itu namanya kan ya taubatul kadzabin, ya taubatnya orang yang bohongan. Jadi memang taubah itu ya harus disertai dengan tidak akan melakukan. Ya termasuk rangkaiannya ya dengan lisan, ya lisan. Jadi pakai istighfar, ya itu termasuk rangkaian. Jadi antara ucapan lisan ya minta ampun ya disertai dengan penyesalan dan tidak akan melakukan, di hati ya walaupun kesalahan itu juga mungkin dengan sendirinya akan terulang. Jadi wakul fit taubati la takun fit taubah ajazah bidambi, jangan sampai ya taubat kita itu lebih lemah daripada ya dosa kita.
Terus di sini juga dikatakan kalaupun toh anggota kita melakukan kebaikan dari to'ah, itu juga kita harus bersyukur pada Allah dan tidak boleh melihat bahwa diri kita itu pantas untuk melakukan itu. Artinya ya setiap kita melakukan kebaikan itu selalu kita sandarkan pada Allah. Jadi ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Jadi tidak melihat pada diri kita bahwa kita bisa melakukan, kita pantas untuk melakukan. Ya karena ya hakikinya dari hakikatnya yang bisa menghantarkan kita untuk bisa taat itu kan ya Allah hakikinya. Jadi ya sing lagi tasawuf itu harus memang untuk keseimbangan, untuk balan. Jadi ya tetap amal soleh, tapi ya ora kena rumangsa nak wis akeh amale. Begitu juga kalau kita melakukan suatu kesalahan juga ya kita sertai dengan istighfar, minta ampun pada Allah. Malah juga ada tambahan untuk bersyukur pada Allah karena kita tidak melakukan kesalahan yang lebih dari itu. Jadi yes nggur, yes untung ijek sithik salah. Dan ya untung kita tidak diberi cobaan dengan sebab kesalahan itu. Jadi kaya ya setiap melakukan kesalahan itu kan memang ya berhak untuk kita diberi sanksi gitu. Kayak yes kuwi ya cara syariate ngono kuwi dari pangeran iki nak ya nak taat diganjar. Misalnya kok berbuat maksudnya ya diberi sanksi ngono kuwi ya. Jadi ya seperti dalam ayat fal yahdharil ladzina yukhalifu ya kan? Fal yahdharil ladzina yukhalifu an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ya itu ya kuwi ya syariatnya ya, walaupun ya maka dari itu biar itu tidak terjadi ya itu kita susuli dengan taubah, kita susuli dengan minta ampun pada Allah ya, agar semua itu tidak terjadi. Yes piye meneh wong jenenge ya bukan berarti kita untuk apa diberi kesempatan untuk berbuat salah ya ora, cuma ya kita tidak lepas dari kesalahan. Maka dari itu ya konsekuensinya yaitu kayak minta ampun ya supaya istighfar ya termasuk istighfar ya taubah. Ya seperti yang didahulukan di awal gitu. Jadi untuk istiqomah
dalam taubah, dalam minta ampun. Karena kadang-kadang kan ya kita tidak tahu kalau kita itu salah. Jadi kaya-kaya orang itu salah. Ya, itu. Jadi sebagai tameng, tameng. Karena ya tadi. Jadi setiap sesuatu yang melawan kesalahan itu sebenarnya ada sanksi ya. Kemudian Allah memberi kesempatan hambanya ya untuk minta ampun, minta taubah. Jadi agar ya terhindar dari ya sanksi-sanksi itu. Jadi sebelum disangsi itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ada apa? Ya wis nyeritake jembari rahmati pangeran ngono. Yes. Jadi bukan berarti awal dhewe kon maksiat ya ora. Ya nyeritake jembari rahmati pangeran. Pun saking kawula sekap semanten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.